Sedikit demi sedikit, skandal mafia bola di sepak bola Indonesia mulai terkuak berkat aksi hacker Indonesia. Sebelumnya, hacker ini telah mengungkapkan skema besar yang dirancang untuk melemahkan sepak bola Indonesia, termasuk struktur operasional yang dijalankan di balik layar. Kini, ia kembali membuat publik heboh dengan membocorkan rincian pembagian dana yang diduga menjadi bahan bakar utama kesuksesan para mafia bola. Tak hanya itu, sang hacker juga kembali menyinggung sosok misterius yang dikenal sebagai Mr. X, nama yang sempat mencuat saat diwawancarai oleh Najwa Shihab beberapa tahun lalu. Jadi bagaimana sebenarnya aliran dana tersebut menggerakkan roda mafia bola? Apa kaitannya dengan Mr. X dan dokumen rahasia yang disebut sebagai buku biru? Dalam video ini, kami akan membahas tuntas segala hal yang terungkap tentang pembagian dana oleh mafia bola. Simak sampai akhir video. Berawal dari buzzer yang menyerang Shin Tae-yong, media yang memfitnah STY, hingga para pengamat sepak bola yang selalu mencari kesalahan untuk melemahkan timnas Indonesia, membuat hacker Indonesia yang dikenal dengan Vault Anonim dan juga SSC Politik ngerasa gedek, ngerasa jengkel terhadap apa yang mengganggu pada perkembangan sepak bola timnas Indonesia saat ini. Hacker tersebut bahkan telah mempublikasi identitas individu-individu yang dirasa telah mengganggu perkembangan timnas. Beberapa nama yang diungkap termasuk buzzer seperti Ika dan Chandra, hingga pengamat sepak bola seperti Akmal dan Toel. Identitas-identitas ini pun tersebar melalui unggahan media sosial mereka. Tidak berhenti di situ, mereka juga membongkar skema besar untuk melemahkan sepak bola Indonesia. Skema ini dimulai dari upaya menggulingkan STY, kemudian melemahkan PSSI, hingga akhirnya ingin menguasai organisasi PSSI. SSC Politik bahkan memberikan bocoran tentang struktur operasional orang-orang di balik permainan ini. Menurut mereka, inisial NB berada di puncak sebagai otak utama skema ini. Selanjutnya TV One disebut berperan sebagai panggung dengan 2 orang sebagai aktor utama, serta 1 individu lainnya yang menjadi pemain cadangan. Lebih mencengangkan, SSC Politik juga mempublikasikan nilai-nilai match fixing yang diduga terjadi di Piala AFF, dengan angka fantastis mencapai 10 juta dolar Amerika Serikat. Terbaru, SSC Politik kembali membuat kejutan dengan membocorkan jumlah dana dan kemana saja aliran dana tersebut mengalir. Dalam postingan terbaru, SSC Politik mengungkapkan bahwa mafia judi online Indonesia pada awal bulan November ini telah meluncurkan dana sekitar 1,2 miliar. Dana ini dibagi kepada ketiga aktor pemain utama dan pemain cadangan sebesar 350 juta. Sisanya 150 juta untuk operasional main hashtag, ngebuzzer, hingga bayar media. Namun kabarnya, pemain cadangan tidak mau dibayar dengan nilai 350 juta. Ia ingin lebih, karena ia menganggap dirinya sudah familiar dengan dunia sepak bola. Dan pintarnya, transaksi yang dilakukan mereka melalui cash sehingga susah untuk dilacak di perbankan. Hacker SSC Politik juga sempat menyinggung mengenai Mr. X dan buku biru yang sebelumnya juga sempat ramai dibicarakan beberapa tahun lalu. Sebelumnya, mantan Najwa juga pernah mewawancari Mr. X yang diduga sebagai runners yang melancarkan sebuah match fixing di Liga 2. Dalam sebuah wawancaranya, Mr. X mengungkapkan berapa besar uang dalam sekali melakukan match fixing dalam sekali pertandingan. Berapa itu yang mereka dapatkan? Mereka pinginnya hanya minta 150 juta. 150 juta untuk berapa pemain? 8. Untuk 8 pemain 150 juta dibagi? Iya, dibagi. Kalau Anda sendiri dapat berapa sebagai runner? Kalau pertandingan berhasil bisa sampai 20 sampai 25 juta. Hanya untuk Anda. Ya. Tapi nilai keseluruhan pertandingannya itu uang yang disediakan untuk mengatur? Sekitar 400. 400 juta. Oke. Ya, 400 juta itu adalah angka 3 tahun lalu. Mungkin jika di tahun sekarang angkanya lebih dari itu. Sedangkan pada buku biru, banyak yang berpendapat bahwa buku biru merupakan ranting dari Mr. X tersebut.
Kembali lagi, perlu diketahui negara Indonesia merupakan salah satu penduduk dengan pemain judi terbanyak di dunia. Menurut survei yang dilakukan Drone & Brit, Indonesia jadi negara paling banyak yang bermain judi online. Bahkan dari laporan goodstats.id, judi online di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada kuartal pertama tahun ini, Indonesia sudah tembus 100 triliun rupiah. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi para mafia bola dan bandar judi yang bermain di Indonesia, karena market judi online di Indonesia termaksud sangat tinggi. Bayangkan saja jika Indonesia masuk di final AFF, maka besar bet judi bola yang akan pegang timnas pasti akan banyak banget, dan timnas harus selalu runner up biar bandar nggak rugi. Skemanya, timnas main bagus di fase grup, antusiasme masyarakat meningkat tinggi, semifinal main dramatis dan menang. Antusiasme masyarakat semakin tinggi. Di final, bandar judi, kita mainkan ini. Kita akan untung besar. Ya, ini adalah asumsi liar saja, tapi sedikit masuk akal. Perkataan Akmal mengenai AFF marah karena Indonesia menurunkan skuad U22, sebenarnya belum jelas dasarnya dari mana. Dan saya ingat sekali ketika tur Piala AFF ke Jakarta, pihak AFF tuh marah sama Sintayong. Ketika kita mau menurunkan tim U22, pihak AFF marah sama Sintayong? iya, karena kita mau menurunkan U22, artinya kita mendowngrade sebuah event yang sebenarnya untuk kategori umur itu sudah tersedia. Karena tujuannya ada itu tadi, regenerasi. Iya, regenerasi kan kalau untuk U23 misal ada Piala AFF U16, ada Piala AFF U19, ada Piala AFF U22. Sudah ada kelompok umur masing-masing. Sudah ada kelompok umur. Jadi AFF yang pihak mana nih? Tapi jika ini benar, mungkin saja ini adalah salah satu strategi yang dilakukan oleh Pak Erick dan STY untuk buat mafia bola marah. Melihat situasi ini, sepertinya wajar jika yang katanya pengamat itu langsung kebakaran mencari kambing hitam dari gagalnya timnas Indonesia ke semifinal AFF. Mungkin saja mereka jadi kehilangan ladang mendapatkan yang lebih besar, atau mereka pikir ini adalah kesempatan, sebuah momentum untuk melemahkan timnas dan ambisi untuk merebut kendali PSSI. Menggiring opini jika timnas sudah gagal dan menuntut untuk mengeluarkan STY dari kepelatihan, seperti skema yang sudah dijelaskan sebelumnya. Namun ternyata sekarang tak mudah, banyak supporter timnas yang sudah cerdas. Kita tahu mana yang betul dukung timnas dan mana yang hanya memanfaatkan timnas saja. Hacker Indonesia kini juga sudah muak dengan para pengganggu timnas. Dukungan terhadap sepak bola nasional semakin solid, terutama di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Dengan rekam jejaknya yang kredibel, Pak Erick Thohir menjadi figur yang sulit untuk diajak kompromi oleh mafia bola. Sedikit demi sedikit PSSI mulai menutup celah bagi mafia untuk masuk ke sistem sepak bola Indonesia. Bahkan para legenda timnas turut mengakui bahwa timnas Indonesia saat ini berada di jalur yang benar. Sosok-sosok seperti Greg Nokolo, Bambang Pamungkas, Hamka Hamzah, Diego Michel, hingga Rocky Putiray memberikan dukungan penuh terhadap timnas dan kritik bagi pandit-pandit yang mempertanyakan kualitas Indonesia. Nggak usah banyak basa-basi ya, timnas sekarang bagus tuh, apalagi yang mau dipertanyakan. Maksudnya kalian mau buka dari tahun berapa sih? Emang kita pernah masuk sampai di lolos ke seri 3 begini? Belum ada kan? Ya, jadi apalagi yang mesti pertanyakan timnas sekarang bagaimana? Ya memang mereka bagus, jadi ya memang itu yang layak harus dipertahankan. Jadi kalau buat saya sih tanggapan miring dari rekan-rekan atau pecinta sepak bola yang minus bilang, ya mungkin kan di otak mereka aja yang miring. Jadi mereka aja mungkin berpikir untuk bantu timnas saja belum tentu, berpikir saja belum tentu, tapi komen banyak. Jadi sudah lihat hal yang positif ini ya bagi pencinta sepak bola, sebagai masyarakat. Kita tinggal support, kamu support aja apa susahnya sih? Mungkin kini saatnya pandit sepak bola di Indonesia diisi oleh mantan pemain yang memiliki kontribusi nyata terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Legenda timnas atau legenda klub adalah sosok yang lebih layak menjadi narasumber karena pengalaman dan wawasan mereka yang mendalam. Sepak bola tidak membutuhkan komentar asal ceplas-ceplos tanpa dasar yang jelas. Selain itu, panggung media juga harus lebih selektif dalam memilih narasumber. Media perlu mengutamakan wawancara dengan figur yang kredibel dan memiliki integritas. Bukan sekedar memilih mereka yang suka membuat kontroversi demi mendongkrak rating. Kini saatnya kita semua bersatu mendukung dan membangun persepak bolaan Indonesia.